Halo, ini masuk akal. Saya Aryo Bimo. Ada satu pola yang terus diulang oleh kubu Roy Suryo dan Dr. Tifa. Mereka memulai dari asumsi. Asumsi itu diulang sampai terdengar seperti fakta. Lalu dari fakta yang sebenarnya belum terbukti itu, mereka menarik kesimpulan hukum. Pola ini terlihat jelas dalam pernyataan Profesor Henry Subiakto. Premisnya adalah Jokowi tidak akan hadir di persidangan. Jokowi juga dianggap tidak akan memperlihatkan ijazahnya. Dari situ kemudian diambil kesimpulan bahwa perkara akan kehilangan dasar pembuktian. Pasal-pasal yang didakwakan akan sulit dibuktikan dan Roy serta Tifa pada akhirnya tidak akan dipidana. Masalahnya sederhana. Semua itu berangkat dari sesuatu yang belum terjadi. Belum diketahui siapa saja saksi yang akan dipanggil. Belum juga diketahui alat bukti apa yang akan diajukan oleh jaksa. Belum diketahui bagaimana penasihat hukum akan membantahnya. Belum diketahui pula bagaimana hakim akan menilai keseluruhan pembuktian. Tetapi putusannya seolah-olah sudah diramalkan lebih dahulu. Ini bukan analisis hukum yang bertumpu pada pembuktian. Ini adalah dugaan yang diberi pakaian hukum. Kita perlu meluruskan satu hal. Pernyataan jaksa maupun penasihat hukum bukan alat bukti. Itu adalah argumentasi para pihak. Kalau seorang pengacara mengatakan Jokowi tidak akan hadir, pernyataan itu tidak otomatis berubah menjadi fakta persidangan. Ia tetap klaim salah satu pihak. Hakim tidak mengubah argumentasi menjadi alat bukti. Hakim menilai apakah fakta yang diklaim itu benar-benar didukung oleh alat bukti yang sah, relevan, autentik, dan saling berkesesuaian. Karena itu, pernyataan pengacara tidak boleh diperlakukan seolah-olah Jokowi sudah dipanggil, sudah menolak hadir, lalu seluruh pembuktian otomatis runtuh. Sebagian orang kemudian mengatakan bahwa saksi pelapor harus hadir di persidangan. Kalimat ini hanya benar dalam pengertian yang terbatas. Benar jika seseorang dipanggil secara sah sebagai saksi, pada prinsipnya ia wajib memenuhi panggilan. Pengadilan juga memiliki mekanisme untuk memanggil kembali atau menghadapkan saksi sesuai dengan hukum acara. Tetapi kewajiban hadir sebagai saksi tidak sama dengan syarat mutlak agar perkara tetap berjalan. Tidak ada rumus hukum. Pelapor tidak hadir, maka perkara gugur. Pelapor tidak hadir, maka dakwaan batal. Atau pelapor tidak hadir, maka terdakwa otomatis bebas. Dalam delik aduan, yang menjadi syarat adalah adanya pengaduan yang sah dari pihak yang berhak. Ketidakhadiran pengadu di salah satu persidangan tidak otomatis berarti pengaduannya ditarik. Yang mungkin terjadi adalah persoalan pembuktian. Jaksa bisa kehilangan kesempatan menghadirkan saksi yang penting. Penasihat hukum juga bisa mempersoalkan bahwa keterangan pelapor tidak pernah diuji secara langsung. Dan hakim akan menilai apakah tanpa keterangan itu unsur dakwaan masih dapat dibuktikan dengan alat bukti lain. Jadi ketidakhadiran pelapor bisa melemahkan pembuktian, itu saja. Tetapi apakah kelemahan itu menentukan atau tidak, baru bisa dinilai setelah seluruh alat bukti diperiksa. Bukan diputuskan lewat unggahan media sosial. Pola yang sama juga terlihat dalam pernyataan Dr. Tifa. Ia mengatakan bahwa selama 12 tahun Jokowi menjadi pejabat, sejak wali kota Solo, gubernur DKI Jakarta, sampai presiden, tidak pernah ada pengakuan bahwa Jokowi adalah lulusan UGM. Bahkan disebut bahwa Jokowi baru mengaku sebagai lulusan UGM pada tahun 2017. Mari kita periksa secara kronologis. Bukan berdasarkan ingatan, bukan berdasarkan cerita reuni, bukan berdasarkan apa yang seseorang pernah lihat atau tidak pernah lihat, tetapi berdasarkan arsip publik. Setidaknya sejak 2007, arsip profil publik sudah mencatat Jokowi sebagai sarjana Fakultas Kehutanan UGM, lulusan tahun 1985. Tahun 2010, ketika Jokowi masih menjadi wali kota Solo, Detik menulis profilnya sebagai lulusan Fakultas Kehutanan UGM. Tahun 2011, BBC Indonesia juga mencatatnya sebagai alumni Fakultas Kehutanan UGM tahun 1985. Tahun 2014, Fakultas Kehutanan UGM menggelar syukuran setelah Jokowi terpilih sebagai presiden. Hadir dosen, mahasiswa, alumni, teman seangkatan, bahkan mantan dosen pembimbing skripsinya. Masih tahun 2014, ketika membuka Munas Kagama, Jokowi sendiri menyatakan bahwa ia adalah presiden pertama Indonesia yang berasal dari UGM. Jadi bagaimana mungkin
dikatakan bahwa Jokowi baru mengaku tahun 2017. Apa yang terjadi pada tahun 2017 adalah penyerahan kartu anggota Kagama. Penyerahan kartu bukan tanggal seseorang pertama kali menjadi alumni. Bukan pula tanggal pertama kali status alumninya diketahui publik. Di sini kekeliruan kronologisnya. Sebuah peristiwa pada tahun 2017 dipotong dari seluruh rangkaian peristiwa sebelumnya. Lalu peristiwa itu dijadikan titik awal. Arsip 2007 diabaikan. Pemberitaan 2010, 2011, dan sebagainya diabaikan. Syukuran Fakultas Kehutanan UGM pada tahun 2014 diabaikan. Pernyataan langsung Jokowi dalam Munas Kagama juga diabaikan. Setelah seluruh kronologi sebelumnya dibuang, barulah dibuat kesimpulan bahwa Jokowi baru mengaku pada tahun 2017. Itu bukan menyusun kronologi, itu memilih-milih kronologi agar cocok dengan narasi. Hal yang sama berlaku ketika dikatakan Jokowi tidak pernah diundang reuni atau tidak pernah terlihat dalam kegiatan alumni. Tidak melihat seseorang hadir dalam suatu acara bukan berarti bukti bahwa orang itu tidak pernah diundang. Ketiadaan pengalaman pribadi bukan bukti bahwa suatu peristiwa tidak pernah terjadi. Apalagi dokumentasi menunjukkan Jokowi pernah hadir dalam forum resmi Kagama dan secara terbuka menyatakan dirinya bagian dari keluarga besar UGM. Dr. Tifa tentu berhak berbicara di luar sidang, tapi hak berbicara tidak membuat ucapannya otomatis menjadi fakta. Konferensi pers bukanlah persidangan. Pernyataan kepada wartawan bukanlah alat bukti. Pengulangan opini tidak mengubah klaim yang keliru menjadi kebenaran. Yang terlihat justru sebuah upaya membangun impresi publik sebelum proses pembuktian selesai. Seolah-olah perkara telah dimenangkan di luar ruang sidang. Padahal pengadilan tidak bekerja berdasarkan impresi. Jaksa wajib membuktikan dakwaannya. Penasihat hukum berhak membantah dan menguji setiap bukti. Hakim yang menilai. Bukan pengacara, bukan terdakwa, bukan profesor di media sosial. Dan bukan pula kerumunan yang paling keras suaranya. Karena itu jangan mendahului hakim dengan asumsi tentang siapa yang akan hadir. Jangan memperlakukan pernyataan pengacara sebagai fakta yang telah terbukti. Dan jangan menghapus kronologi hanya karena kronologi tidak cocok dengan narasi yang sedang dibangun. Ketika diuji dengan kronologi, klaim bahwa Jokowi baru mengaku sebagai lulusan UGM pada 2017 sudah terbantahkan. Ketika diuji dengan hukum, klaim bahwa ketidakhadiran pelapor otomatis membuat perkara runtuh juga tidak mempunyai dasar. Tetap jernih, tetap masuk akal.